Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini dunia tani akan bagikan ya. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya di lahan 10 kali 5 meter. Yang sebelumnya sudah saya olah tanah, sudah saya tanami jagung dan ini ada hasilnya teman-teman ya. Boleh dilihat ya. Jadi ini khusus bagi petani-petani yang ada di Indonesia maupun dimanapun ya. Cara pengolahan tanah dengan menggunakan tanaman pembenah tanah. Jadi tidak menggunakan asam amino, tidak menggunakan katalis, tapi menggunakan tanaman pembenah tanah. Nah, tanaman pembenah tanah itu apa? Seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya, yaitu tanaman orok-orok. Ya teman-teman ya. Seperti apa tanaman orok-oroknya? Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tanaman orok-orok ini berupa kacang-kacangan. Nah, ini kalau saya cabut, nah bisa dilihat ya, di akarnya itu ada bintilnya tuh ya, bisa dilihat. Nah, ini ada bintilnya. Inilah yang membantu tanaman kita teman-teman tuh. Ini bisa disebut pupuk gratis ya, pupuk gratis teman-teman ya. Jadi itu sudah saya olah, saya giling di sini ya. Meskipun ada yang masih tumbuh seperti ini teman-teman ya, ini masih tumbuh ya, tapi tidak masalah, nanti juga akan mengalami pembusukan sendiri dan ini mengalami dekomposisi tersendiri itu ya. Jadi ini nanti saya kalau sudah jagung ini sudah setinggi kurang lebih ya 70 cm itu kan nanti akan saya eh, tanahnya saya akan simpuk gitu teman-teman di jagungnya tuh ya. Oke, jadi ini saya tanami jagung ya. Setelah saya giling untuk tanaman orok-orok ini langsung saya tanam jagung dan ya syukur alhamdulillah ya teman-teman ya, itu tumbuh dengan baik gitu loh. Jadi bagi petani-petani yang ada di Indonesia maupun terutama yang ada di desa ini, dulu nenek moyang kita itu menggunakan tanaman ini gitu loh. Untuk apa? Untuk apa Pak? Tujuannya mau menggunakan tanaman orok-orok. Tujuannya banyak sekali. Yang pertama, untuk mengembalikan kesuburan tanah ya. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil panen. Jadi kalau yang awalnya itu lahan teman-teman maupun sahabat-sahabat tani ya, yang pertama itu bisa menghasilkan dalam 1 hektar itu bisa 4 ton 5 ton jagung ya. Nah, dan untuk tanam kedua itu tidak sampai segitu ton. Nah, itu bisa menggunakan tanaman ini. Jadi tanaman ini untuk meningkatkan produktivitas panen, juga untuk menambah kesuburan tanah ya. Jadi apa bisa Pak diganti dengan tanaman yang lain? Jawabannya bisa. Nah, tanaman apa itu Pak namanya kalau bisa diganti dengan tanaman lain? Jadi untuk tanaman orok-orok ini bisa diganti dengan kacang kedelai, bisa kacang hijau bisa, yang penting kacang-kacangan teman-teman, jangan kacang panjang ya. Tuh, kalau kacang tanah gimana Pak? Juga bisa teman-teman, tapi dengan satu syarat ya. Seperti yang saya sering bilang ya, habis panen untuk batang maupun daunnya jangan dikasihkan ternak. Boleh dikasihkan ternak hanya sebagian, tapi sebagiannya kembali ke lahan, ke tanah. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi sini sudah bisa mengambil titik poin ya. Jadi teman-teman maupun sahabat-sahabat tani terutama yang ada di desa ya, itu caranya kita mengolah tanah dengan tanaman orok-orok untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman kita, maupun tidak jagung saja ya teman-teman ya, padi pun bisa ya. Tapi kalau padi ya jangan langsung ditanam kalau sudah di apa namanya diolah tanahnya, melainkan ditunggu 1 minggu agar nanti tidak terkena asam-asaman. Itu untuk tanaman padi. Oke, saya kasih tunjuk lagi bagi teman-teman ya. Tanaman bukan tomat ya, cabai nyetani yang di beberapa hari video yang lalu itu mengalami namanya bercak daun ya teman-teman ya. Sekarang seperti apa kita lihat di sini. Nah, ini yang notabene bagus teman-teman, tuh bisa dilihat notabene ini terkena bercak di sini sedikit tapi tidak masalah ya teman-teman ya.
Nah, di sampingnya ini tanaman jagungnya. Ini baru umur 6 hari ya jagung ini. Jadi semua ini itu umurnya 6 hari jagung. Nah, ini cabenya seperti ini. Pertumbuhannya bagus, teman-teman. Untuk daun bawangnya juga bagus ya. Tuh bisa dilihat. Jadi di sini saya tumpang sari. Di sini ada cabai dan di sini jagung ya. Di sini ada daun bawang. Tuh. Nih, juga di sini juga, teman-teman ya. Ini bagus. Oke, jadi di mana Pak tadi yang terkena bercak daun? Oke, saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nah, ini dia. Ini kan awalnya saya potong pucuk di sini ya, karena ini terinfeksi bercak daun dan ini pertumbuhannya di sini sudah bagus ya, teman-teman ya. Bisa dilihat. Nah, sama juga di sini saya tanam jagung ya. Dan di sini cabai dan di sini jagung lagi dan ini daun bawang. Oke. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, daun bawangnya ini banyak yang sudah kering, kita buangin. Oke, bagi warga perkotaan ya, untuk yang hobi-hobi menanam di perkarangan belakang rumah ini bisa diterapkan untuk perawatan daun bawang. Daun bawang itu simpel sekali ya. Nah, kalau batangnya tidak besar seperti ini, apa Pak masalahnya? Masalahnya ada di tanahnya. Tanahnya keras, teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat keras ya. Jadi dia tidak bisa besar batangnya. Tuh. Oke, dari sini paham, sudah jelas ya. Di sana juga ada cabenya dan di situ jagung, cabai, jagung, cabai lagi dan jagung lagi ya. Nah, tuh seperti ini. Nah, dari sini ada pertanyaan, bila ada pertanyaan monggo di komen di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya kalau itu masuk akal, teman-teman. Tapi kalau tidak masuk akal ya nyatanya jawabnya juga tidak akan masuk akal. Oke. Nah, bagi warga perkotaan ya, jadi yang mempunyai lahan perkarangan boleh di manfaatkan ya, seperti di video-video sebelumnya kan nyatanya juga menanam di perkarangan belakang rumah. Tuh, tanamannya apa saja ada ya, ada cabai, ada daun bawang, ada sawi ya. Bahkan di sini juga saya tanam sawi juga, teman-teman. Tapi tidak di sini, sebelah sana. Oke, nanti akan saya kasih tunjuk di sebelah sana, teman-teman. Nah, jadi ini di sini saya tanam sawi juga, teman-teman. Ini di bawah tanaman cabai. Tuh, batangnya di situ dan daunnya sudah kering. Kenapa kok bisa kering ya? Memang di musim penghujan ini cabai itu mengalami kerontokan daun. Nah, caranya gimana Pak untuk memulihkan daunnya? Sebenarnya sangat simpel ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Batang satu ini itu daunnya sudah habis. Nah, ini bisa kita buangin cabainya ini. Tapi ini tidak saya buang ya. Sayang sekali kalau saya buang, biarin saja. Nanti akan tumbuh lagi tunas baru di sebelah ketiaknya batang-batang cabai ini. Nah, ini tuh, jadi ini bukan karena penyakit ya, teman-teman ya. Ini adalah memang siklusnya cabai seperti itu. Tuh, jadi yang penting kita bisa perhatikan batangnya. Batangnya ini masih hijau, masih segar ya, tapi daunnya rontok. Kita biarkan saja. Nanti kalau kita kasihkan pupuk, dia akan pulih kembali. Tuh. Oke, kita kasih unsur hara baru, nanti akan pulih kembali. Nah, untuk tanaman tanaman jagung ya, yang di sebelah sana. Dan saya kasih lihat di sebelah sini yang awalnya menggunakan kompos dari daun kering seperti apa. Nah, jadi di sini ya, saya menggunakan mulsa yaitu dari daun kering seperti ini. Ini sudah jadi kompos waktu nanti videonya akan saya taruh di link deskripsi ya, teman-teman, untuk proses penanaman cabai ya, jagung ini. Tuh, ini sudah tumbuh semua, teman-teman ya. Ini baru umur 6 hari juga tumbuh ya. Bagus. Nah, di sini bisa dilihat ini. Ini banyak sekali anakan dari gulma. Ini dari sisa-sisa gulma kompos ini itu sudah memasuki masa generatif. Jadi saya bikin itu tumbuh bijinya, teman-teman ya. Tapi tidak masalah, nanti bisa dikendalikan ya. Bisa kita cabut karena di sini menggunakan organik, tidak menggunakan kimia. Cuman kalau untuk hama itu masih menggunakan kimia. Kenapa kalau saya menggunakan kimia? Kalau kita menggunakan organik di sini itu tidak berlaku, teman-teman, untuk pembasmi hamanya. Karena hamanya di sini berupa belalang. Memang bisa kita bikin dari
bahan-bahan nabati itu bisa, cuman waktunya Dunia Tani tidak ada. Makanya saya nanti kalau ada hamanya di sini nanti akan saya kasihkan dengan kimia bahan aktif itu ya. Oke, dari sini paham ya. Ini cabenya seperti bukan cabai ya. Ini jagungnya seperti ini, pertumbuhannya sangat baik juga ya. Bisa dilihat, ini umur 6 hari sudah tumbuh seperti ini. Oke, dari sini paham. Itu saja yang saya bagikan. Jadi di video selanjutnya akan saya kasih lihat juga, itu ada di lahan perkarangan 10 kali 5 meter. Sorry, bukan. Ini di lahan 10 kali 5 meter ya. Di lahan perkarangan belakang rumah. Seperti apa untuk tumbuhan sawinya. Itu secara organik, pure organik ya. Tidak ada unsur kimia. Kalau di sini masih, nanti kalau ada hamanya kita baru menggunakan bahan aktif. Karena apa? Jagung ini kan tidak langsung bisa dimakan teman-teman, jadi aman saja. Beda dengan sawi, dengan sayur lainnya itu beda. Itu kalau kita menggunakan kimia nanti akan residunya nempel di daun-daun yang kita konsumsi. Tapi kalau untuk jagung tidak ya, karena jagung itu masih terbungkus oleh kulit dari biji jagungnya. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu menanam ya, dan menebar kebaikan. Oke, saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.